Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tekanan hidrostatis. Materi tekanan hidrostatis ini berada pada KD 3.3, yaitu pada materi fluida statis. Oke. Sebelum kita masuk ke tekanan hidrostatis, kita harus mengenal apa itu tekanan. Tekanan merupakan atau bisa juga dilambangkan dengan P. Tekanan merupakan suatu gaya yang bekerja pada benda terhadap bidang tertentu. Contohnya saja, ketika kita lagi menulis di kertas, maka kita memberikan gaya tekan kepada pena ke bidang tekannya adalah kertas, sehingga terjadilah tekanan antara pena dan kertas. Apa yang mempengaruhi tekanan? Yang pertama adalah gaya. Semakin besar gaya, yang diberikan kepada benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua yang mempengaruhinya adalah luas permukaan. Bisa juga dilambangkan dengan A. Luas bidang yang kecil akan mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada luas bidang yang besar. Maksudnya gini, ketika Anda memberikan tekanan kepada sebuah bidang yang kecil, maka tekanan yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Ini bidang dari permukaan pena ini kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan oleh pena ini adalah semakin besar. Misalnya ketika pena itu ditancapkan dengan kecepatan atau dengan gaya yang besar, maka tangan Anda bisa luka atau berdarah oleh pena ini karena memiliki permukaan atau luas permukaannya yang kecil, maka dia mampu memberikan sebuah tekanan yang besar terhadap suatu bidang yang akan ditekannya. Dan dari yang mempengaruhi dari tekanan ini, sehingga rumus tekanan adalah P sama dengan F per
A, di mana P dengan F berbanding lurus dan P dengan A berbanding terbalik atau tidak berbanding lurus atau berbanding seper A. Apa itu P? P sama dengan tekanan atau bukan dengan N per M kuadrat atau Pascal. F sama dengan gaya, kita namakan dengan Newton, dan P sama dengan tekanan. A sama dengan luas permukaan. Atau kita lambangkan dengan meter kuadrat. Itu adalah yang dimaksud dengan tekanan. Itu adalah konsep tekanan. Bagaimana dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan atau gaya yang dihasilkan oleh fluida. Fluida ini merupakan adalah zat cair atau fluida ini adalah zat cair. Misalnya, apakah Anda pernah berenang di kolam renang atau di batang tabit? Nah, ketika Anda berenang, ketika Anda menyelam ke kedalaman yang lebih dalam, apa yang terjadi? Maka tekanan akan semakin besar ketika Anda berada di pada dasar kolam renang. Sehingga kadang-kadang telinga Anda, tubuhan Anda semakin berat, dan kadang-kadang telinga ini seperti tidak bisa dengar apa-apa karena memiliki tekanan yang besar. Makanya semakin dalam seseorang menyelam, maka tekanan yang akan dihasilkan juga semakin besar. Misalnya kita contohkan, kita memiliki sebuah kolam atau akuarium. Ini akuarium. Dengan kedalaman akuarium dengan air ini adalah kita misalkan dengan H. Nah, ini adalah kedalaman air. Ketika kita memasukkan ikan, ini ikan kita berada di sini. Berarti ini merupakan H permukaan air ke ikan. Sehingga yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah tinggi benda dari permukaan air. Di sini kita juga bisa menjelaskan dari tekanan hidrostatis. Hidro ini berarti adalah air, dan statis ini adalah air yang tenang atau tidak bergerak. Sehingga kita dapat menyimpulkan adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada air yang tidak bergerak atau air yang tenang. Nah, dari keadaan ini, maka tekanan hidrostatis bisa dirumuskan sebagai P sama dengan pH hidrostatis Rho dikali G dikali H. H ini adalah H antara permukaan air ke benda. Misalnya, ini ikan kita, ini adalah permukaan air, maka jarak ini adalah jarak dari permukaan air ke ikan. pH itu sendiri adalah tekanan hidrostatis Rho sama dengan massa jenis
Massa jenis fluida. Fluida ini bisa bermacam-macam ya Ananda. Bisa air, bisa minyak, yang penting adalah zat cair. Ini fluida ini. Tekanan statis adalah N per M kuadrat kilogram per liter kuadrat. Fluida juga G sama dengan percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman titik atau benda dari permukaan fluida. Ini adalah rumus dari tekanan hidrostatis. Bagaimana jika tekanan atmosfer atau bisa dikatakan P0 sehingga tekanan mutlak atau tekanan total pada benda yang berada dalam kedalaman H adalah, misalnya ini adalah permukaan kolam kita, akan tetapi di dalam sistem atmosfer dia memiliki tekanan dari luar, yaitu tekanan atmosfer atau disebut juga dengan P0. Sehingga dari tekanan atmosfer ini kita bisa mendapatkan bagaimana tekanan total yang terjadi pada si objek kita, yaitu pada ikan ini. Dari objek kita ikan, maka berapa tekanan totalnya. Sehingga pH totalnya sama dengan P0 ditambah pH. P ini apa Ananda? P0 sama dengan P ini. Tekanan hidrostatis itu Rho kali G kali H. Ini adalah bentuk persamaan total. P itu sama dengan tekanan atmosfer atau, dan satunya adalah Pascal, atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, itu adalah untuk tekanan hidrostatis. Bagaimana dengan hukum mutlak tekanan hidrostatik? Hukum mutlak tekanan hidrostatis. Hukum ini berbunyi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama dalam fluida yang sejenis, maka besar tekanan hidrostatisnya
sama besar. Apa contohnya? Ketika kita mempunyai sebuah kolam, tapi kolam kita tidak berbentuk lurus saja, tetapi dia membentuk beberapa permukaan, misalnya kayak gini. Kita mempunyai kolam seperti ini. Ini adalah permukaan kolam. Kita memiliki 3 titik di sini. Ini 3 permukaan. Ini permukaan pertama, permukaan kedua, dan permukaan ketiga. Bagian ketiga. Ketiga ini memiliki beda tinggi, beda H. Tingginya berbeda. Ini tingginya segini, ini berbeda juga, ini berbeda juga. Akan tetapi, ini titik A, misalkan ini titik B, ini titik C. Akan tetapi, dia berada pada fluid yang sama. Kita misalkan fluidanya ini adalah air. Dia berada pada fluid yang sama, air. Nah, dari sini, hukum letak tekanan hidrostatis mengatakan semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, dia memiliki kedalaman yang sama, ini kedalaman yang sama, sejajar. Dalam fluida yang sejenis, kita memiliki fluida sejenis yaitu air, maka besar tekanan hidrostatisnya sama. Sehingga PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan Rho G H, di mana tekanan hidrostatis yang ada di titik A sama dengan tekanan hidrostatis yang ada di titik B dan sama dengan P di titik C. Sehingga kita misalkan PA sama dengan PB sama dengan PA G HA sama dengan PB G HB. Ini sama dengan PA HA sama dengan PB HB. Ini untuk persamaan yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Sehingga tekanan yang ada di titik H dengan jarak yang tidak titik A sama dengan jarak titik B dan tinggi titik B. Karena sesuai dengan hukum mutlak tekanan hidrostatis mengatakan semua titik yang terletak pada tekanan dalam keadaan sama dalam fluida sejenis, maka besar tekanan hidrostatisnya adalah sama besar. Sekian untuk pembahasan tentang materi tekanan hidrostatis pada KD fluida statis. Bagi Anda yang kurang paham tentang materi ini, silakan bertanya untuk lebih memahami materi tentang fluida tekanan hidrostatis ini. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.